Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat animasi yang sederhana pada PowerPoint yang nantinya dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan untuk opening ataupun closing dari presentasi kita. Bentuk animasinya yang kita ingin buat seperti ini. Oke, contoh lainnya cukup jelas ya teman-teman. Jadi animasi ini dapat teman-teman manfaatkan untuk opening ataupun closing. Oke, sebelum kita membuat animasi seperti ini, silahkan teman-teman buka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Oke, kalau sudah, klik salah satu teksnya. Oke, seperti ini. Kemudian Ctrl+A. Selanjutnya, delete. Nah, nanti slide yang kita miliki akan kosong seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita perlu menambahkan garis khayal supaya nanti akan lebih mudah ketika kita meletakkan objek-objek yang kita buat. Caranya sederhana sekali, teman-teman klik view, kemudian checklist, grid line, dan guides. Nah, ini akan muncul garis khayal. Oke, selanjutnya kita akan buat animasi yang pertama. Kita ulangi contohnya seperti ini ya. Oke, kalau teman-teman perhatikan animasi yang tadi, objeknya atau shape-nya, bentuknya itu adalah lingkaran. Berarti kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu. Oke, caranya insert. Kemudian teman-teman pilih Sharp. Selanjutnya pilih yang oval. Yang ini ya teman-teman. Nah kemudian ketika teman-teman ingin membuat lingkaran dari shape oval ini, teman-teman jangan lupa tekan Shift. Ya, Shift. Nah seperti ini. Kemudian drag saja. Sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Misalkan segini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dirasa kurang besar, kita perbesar lagi, teman-teman. Nah, oke ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ubah warna dari objek ini, ya. Silakan teman-teman klik objek tersebut. Kemudian ubah shape fill-nya diubah, misalkan kuning ya, teman-teman. Kemudian outline-nya juga kita sesuaikan dengan warna utamanya yaitu kuning. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian misalkan letaknya di mana nih? Kita akan posisikan di sini ya biar mudah. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah, teman-teman tambahkan animasi untuk objek ini. Pilih animation. Kemudian pilih more. Kemudian teman-teman pilih yang ini, yang berwarna hijau ya. Klik, kemudian pilih yang kita pilih basic zoom. Nah, seperti ini. Kalau sudah, oke. Kemudian pengaturan efeknya kita pilih yang zoom in aja ya. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman klikkan animation pen, kemudian ubah kemunculannya bukan on click, tetapi with previews. Nah, seperti ini. Kita akan cek terlebih dahulu. Oke ya, sudah betul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat beberapa lingkaran lagi ya, seperti ini. Nah, untuk lebih memudahkan, lebih mengefisienkan, kita akan duplikat saja dari lingkaran yang sudah kita buat. Caranya teman-teman klik objek tersebut ya, kemudian Ctrl+D. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, untuk membedakan dengan lingkaran sebelumnya, teman-teman ubah terlebih dahulu warnanya. Klik format ya. Kemudian shape fill-nya kita ganti dengan biru. Kemudian outline-nya juga kita ikuti berwarna biru ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian
letakkan di lingkaran kuning ya. Oke, menutupi lingkaran kuning seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan coba. Nah, seperti ini ya, sudah betul. Nah, tetapi di sini kita belum atur kemunculannya. Antara lingkaran kuning dengan biru ini kemunculannya bersamaan. Jadi lingkaran kuningnya tidak terlihat. Kalau ingin terlihat ya teman-teman ubah di sini. Kita pilih animation, kemudian animation pen. Nah, di sini delay-nya kita ubah misalkan 0,2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat lingkaran lagi ya. Oke, silakan klik lingkaran biru ini, kemudian teman-teman tekan Ctrl D. Nah, kita ubah dulu warnanya supaya mudah untuk membedakan. Format, kemudian kita ganti warnanya misalkan merah. Outline-nya juga kita ubah menjadi merah. Nah, seperti ini. Kemudian letakkan di lingkaran biru ya, sama persis ya letaknya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ubah waktu kemunculannya. Misalkan di sini kita delay-nya tambah menjadi 0,4 ya, seperti ini. Oke, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ya. Kita perlu satu lingkaran lagi. Berarti klik objek lingkaran tersebut ya, kemudian Ctrl D. Nah, berikutnya kita akan beri warna putih ya, teman-teman. Berarti format, kemudian save fill-nya kita ganti dengan putih. Kemudian outline-nya juga putih. Misalkan ukurannya kita sedikit lebih besar. Nah, seperti ini. Kita drag ya, diletakkan di sini. Oke. Kemudian kemunculannya kita sedikit ubah ya, teman-teman, di sini menjadi 0,6. Nah, seperti ini kalau sudah. Oke. Kita akan cek terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan duplikat keseluruhan objek yang tadi kita buat untuk diletakkan di sebelah kanannya. Berarti klik objek tersebut ya, seperti ini teman-teman. Kemudian Ctrl A. Nah, selanjutnya Ctrl D. Nah, kemudian kita gerakkan di sini supaya lebih pas. Nah, sini ya, cukup. Ini tidak terlihat ya karena memang lingkaran terakhirnya itu berwarna putih. Kita akan cek. Ya, sudah betul ya teman-teman. Sudah sesuai dengan animasi yang kita inginkan. Ya. Oke, sekali lagi. Ya, sudah betul. Nah, itu adalah cara membuat ya teman-teman animasi sederhana berkaitan dengan opening atau closing dari presentasi. Oke, selanjutnya kita akan buat animasi yang kedua yang bentuknya seperti ini. Oke, nah ini caranya hampir sama ya teman-teman. Kita memanfaatkan objek shape, tapi untuk kali ini kita akan gunakan persegi panjang ya. Jadi teman-teman buat slide baru ya. Oke, kemudian klik di salah satu teksnya seperti ini, kemudian Ctrl A, kemudian delete. Nah, berikutnya kita akan buat objek, bentuknya adalah persegi panjang. Ya, misalkan, oke, sampai sini ya teman-teman. Oke, kemudian kita ubah warnanya misalkan ungu. Kemudian outline-nya juga ungu. Kemudian berikutnya kita beri animasi more. Kemudian animasi yang kita gunakan adalah basic zoom. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Kemudian kita atur terlebih dahulu animasinya. Kemunculannya adalah start with previous. Ya.
Oke, seperti ini. Kita akan coba dulu. Oke, sudah betul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat objek yang sama seperti itu, namun warnanya saja yang berbeda. Berarti CTRL D. Oke, kalau sudah, kita ubah dulu warnanya supaya lebih mudah untuk membedakannya. Misalkan warnanya adalah kuning, kemudian outline-nya juga kuning ya teman-teman. Berikutnya teman-teman letakkan objek yang kedua ini persis di objek yang pertama. Nah, seperti ini. Kita cek. Ya, udah tepat ya. Oke, kemudian animasinya kita atur sedikit ya. Timingnya kita tambahkan delay-nya menjadi 0,2. Nah, seperti ini. Kita akan cek. Oke, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita akan duplikat lagi objek ini, CTRL D. Kita ubah dulu warnanya. Misalkan warnanya kita ubah menjadi merah ya. Kemudian outline-nya juga mengikuti merah. Kemudian letakkan objek tersebut tepat di objek yang lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk timing animasinya kita tambahkan delay-nya menjadi 0,4. Nah, oke, kita cek. Nah, sudah betul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan kopikan lagi. CTRL D ya, diduplikasi. Kita ubah warnanya. Misalkan warna yang kita inginkan adalah hijau. Ya, kita cari hijau. Oke, nah. Kemudian outline-nya juga hijau. Objek tersebut kita letakkan di objek yang lainnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian animasinya kita akan ubah timingnya menjadi 0,6. Oke, kemudian satu objek lagi ya. Berarti klik objek tersebut, kemudian CTRL D. Nah, kemudian kita ganti warna menjadi putih ya teman-teman, putih. Kemudian outline-nya juga mengikuti, menyesuaikan putih. Kemudian letakkan di atas objek yang lainnya. Oke, selanjutnya kita ubah timing kemunculannya, animation. Kemudian delay-nya kita ganti menjadi 0,8. Nah, seperti ini. Kita akan cek terlebih dahulu. Oke, sudah betul ya teman-teman. Sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan duplikat keseluruhan objek yang sudah kita buat untuk diletakkan di sebelah kanan. Caranya, klik objek tersebut, kemudian CTRL A, kemudian CTRL D. Nah, ini sudah berhasil kita duplikat keseluruhan objek. Tinggal kita sesuaikan letaknya di mana. Oke, ini ya sudah ya. Atau kelebihan teman-teman. Oke, ya sudah. Kita akan lihat hasilnya. Oke ya. Jadi kalau misalkan letaknya itu belum sesuai, silahkan teman-teman atur sendiri ya letaknya. Oke, selanjutnya animasi-animasi ini ya teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Misalkan ditambahkan animasi yang lain ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di video kali ini dapat diikuti serta bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana caranya membuat animasi-animasi yang lain pada PowerPoint. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.